Pemirsa, bayi perempuan ditemukan di permukiman padat penduduk di kawasan Jati Pulo Palmerah, Jakarta. Penemuan bayi yang diduga baru dilahirkan itu menghebohkan warga sekitar lokasi. Inilah lokasi penemuan sesosok bayi perempuan pada Minggu pagi di lokasi permukiman padat penduduk di kawasan Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat. Penemuan bayi ini menggegerkan warga sekitar karena baru pertama kali kejadian bayi dibuang di lingkungan ini. Tapi sehat ya Bu ya? Bayi ini pertama kali ditemukan oleh Arni. Ia terkejut melihat sesosok bayi berbalut kain yang masih lengkap dengan ari-arinya tergeletak di depan rumahnya. Penemuan ini pun langsung dilaporkan Arni kepada pengurus RT dan RW setempat. Ada bayi gitu kata saya. Di mana kan di rumah kata dia. Mana kata udah dibawa ke dalam masih tinggal kan gitu. Udah dia dilihat bayi hari-hari ini masih nempel. Masih baru lahir ya? Iya, orang belum dipotong ya dia. Berarti dia lahir sendiri kali, nggak tahu juga, saya nggak tahu. Tapi semalamnya ada suara bayi nggak Bu? Nggak ada, orang saya subuh keluar. Sementara itu pihak kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat yang mendapat informasi penemuan bayi langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi masih mencari tahu keberadaan orang tua sang bayi yang tega membuang buah hatinya ini, bekerjasama dengan pihak pengurus rukun tetangga dan rukun warga sekitar lokasi. Upaya dari pihak kepolisian Palmerah sekarang sedang mencari siapa di sekitar sini ibu-ibu yang kemarin lihat hamil ya, yang curigain. Nah, kami juga udah pesan sama Pak RW, Pak RT kita kumpulin untuk agar membantu kita untuk pencarian. Kini bayi mungil dengan berat 2,5 kg ini untuk sementara dirawat bidan yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemeriksaan terhadap Gilang, tersangka kasus fetis kain jarik, masih berlangsung. Pelaku mengancam akan bunuh diri jika keinginan membungkus kain jarik tidak dituruti korbannya. Penyidikan terhadap tersangka Gilang, pemuda 22 tahun pelaku fetish jarik, terus dikebut penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Polisi juga mendalami kemungkinan penyimpangan seks lain yang dilakukan tersangka. Pengakuan yang cukup mengejutkan adalah ancaman psikologi kepada para korban. Pelaku mengancam akan bunuh diri jika korban tidak bersedia membungkus tubuhnya. Yang jelas, ancaman secara psikis terhadap korban ada dalam bentuk kalau dia tidak mau mengikuti apa yang diminta atau diperintah oleh tersangka, maka tersangka akan melakukan tindakan lain yang membahayakan dirinya, antara lain akan bunuh diri lah. Sehingga para korban kemudian ada yang kemudian mengulangi lagi, mengikuti kehendak dari tersangka. Semula tersangka mengaku membujuk korbannya dengan modus sebagai riset tugas kuliahnya yang sudah memasuki batas akhir waktu. Fetish membungkus dengan kain jarik sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2015. Aksinya selalu direkam oleh tersangka demi kepuasan nafsu bejatnya. Tersangka merasa puas jika melihat korban terbungkus dengan kain jarik. Jadi para korban disesatin. Jadi ada penyesatan terhadap para korban bahwa ini ada bagian daripada riset. Ya, nanti akan kita dalami lebih lanjut. Ini bagian daripada riset. Sehingga para korban itu secara sukarela mengikuti. Ternyata bukan itu. Akibat perbuatannya, Gilang terancam hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, Gilang juga bisa dijerat pasal 335 KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra ini. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Sebelumnya penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra di Rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan sampai 20 hari ke depan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Bareskrim Polri telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dan disangkakan telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan.